Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hada yawmu Idul Adha wa yawmas sururi wa yawmal maghfuri yawma halallahu lakum fihi ta'am wa harama alaikum fihi siyam. Idza sa'ida al-khatibu ala al-mimbar ansitu asabakumullah wasma'u ajarakumullah wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna al-islam wal muslimina wa sallimna wal muslimina wa aqranna wal muslimina wa qina sarra al-zalimina wal kafirina wansurhum ala mu'anidin ya khairal nasirin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma sya'allahu kana ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah. Rabbi akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita adalah ketika kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengorbankan apapun untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia darul imtihan, dunia ini tempat ujian. Semakin taat
makin kuat orang itu kepada agama Allah, maka akan semakin kuat pula, makin berat ujian yang Allah SWT berikan kepada. Tetapi ujian yang Allah SWT berikan kepada hambanya bukan untuk menyengsarakan, tapi untuk mendekatkan diri, untuk meningkatkan derajat dan kemuliaan di hadapan Allah SWT. Idul Adha ini adalah hari pengorbanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memuliakan seorang manusia yang menjadi contoh kehidupan terbaik sepanjang masa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa hari raya ini senantiasa kita meriahkan? Karena dia adalah manusia yang rela mengorbankan segala-galanya untuk Allah SWT. Rela diuji apapun oleh Allah SWT. Dan kita mengulang cerita ini untuk pelajaran bagi kehidupan kita, bahwa tidak satu pun yang hebat di permukaan bumi ini kecuali Allah SWT. Tidak ada yang perlu ditakuti alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan pelajaran bagi kita, wa tarakna alaihi fil akhirin, ditinggalkan untuk kita, untuk orang-orang setelah dia. Wassalamun ala Ibrahim, keselamatan bagi keluarga Ibrahim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji, karena saking cintanya dan sangat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala uji sedemikian rupa. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Lama menunggu anak, fabasyarnahu bi gulamin halim, diberikan kabar gembira, anak yang bernama Ismail, seorang pemuda yang pada waktu itu masih bayi. Saking cinta dan senangnya Nabi Ibrahim girang gembira. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan dua hati dalam diri manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin uji perasaan cinta itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim dan keluarganya untuk tinggal di satu tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Yang hari ini orang berbondong-bondong pergi melaksanakan ibadah haji sebagai wajib bagi orang Islam. Dan orang yang sudah punya kemampuan tidak melaksanakan ibadah haji, kata Nabi SAW, lebih baik dia mati dalam keadaan Yahudi, Nasrani, Majusi. Ditinggalkan di tempat itu yang ada sebab-sebab kematian, bukan sebab-sebab kehidupan. Bayi itu hanya sekedar menangis, berhari-hari menangis, berhari-hari menangis. Siti Hajar lari dari Safa dan Marwah 7 kali, mengharap kalau ada kafilah yang datang. Tapi karena mereka dikorbankan untuk dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah keluarkan dari pasir yang tandus, di bor pun tidak akan keluar air, tapi dari kaki seorang bayi yang masih merah dikeluarkan air Zam-Zam sampai sekarang. Maka ini disebut oleh ulama air pengorbanan. Walaupun seluruh dunia ini kering dengan air, maka air itu tidak akan pernah kering. Air mineral paling tertinggi di bumi. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia berminggu-minggu berdoa, ya Allah, aku ingin menengok istriku dan anakku.
Karena lama sudah aku tinggalkan, maka Allah tidak kabulkan. Berbulan-bulan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikabulkan. 1 tahun berikutnya dia berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Boleh kau Ibrahim melihat mereka di tempat itu, tapi kau hanya bisa melihat dari arah kejauhan. Bagaimana perasaan kita hari ini? Anak yang masih kecil, berumur 1 tahun, tidak boleh mendekat dari arah kejauhan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan apapun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu, apapun permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah kabulkan. Sampai saat ini kita merasakan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata para ulama, dalam satu kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan 2 kemudahan. Semakin sulit orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin besar kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada. Maka ini doa Nabi Ibrahim yang hari ini kita rasakan. Rabbi inni andaltu mudhab askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sungguhnya aku telah meninggalkan sebagian daripada keturunanku di tempat yang tidak ada batu-batuan, tidak ada tanam-tanaman, di tempat yang telah Engkau muliakan ini, tempat Kau sucikan ini. Rabbana yuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan keturunan aku ini orang-orang yang mendirikan sholat, dan jadikan orang-orang cenderung kepada mereka, senang melihat mereka, dan berikan rezeki daripada buah-buahan agar mereka bersyukur. Maka semua doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan. Seluruh keturunan taat kepada Allah, dan orang senang kepada mereka, dan keberkahan diikuti oleh kita saat ini. Dan bahkan Nabi Ibrahim berdoa minta rezeki daripada buah-buahan, tidak minta kebun buah. Kenapa? Sebab karena kalau Nabi Ibrahim minta kebun buah, maka dia akan sibuk untuk menanam, tapi minta rezeki daripada buah-buahan. Dan sampai saat ini buah-buahan apapun hadir di tempat itu. Hadirin jemaah salat Duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 2 tahun yang berikutnya mohon kepada Allah, tidak dikabulkan. Tahun yang ketiga berdoa, ya Allah, aku ingin berjumpa dengan mereka, ya Allah, lepaskan aku daripada ujian ini, ya Allah. Maka baik, kata Allah, kau boleh mendekati mereka, kau boleh dekat-dekat dengan mereka, tapi jangan bicara sepatah kata pun kepada mereka. Bagaimana perasaan kita hari ini? Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa. Datang disambut dengan baik oleh anak dan istrinya, tapi tidak boleh bicara. Kamu cuma sebentar berada di situ, kemudian kau pergi lagi dan kali. Tahun keempat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikabulkan. Singkat ceritanya, berapa lama mereka, berapa lama Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarga di tempat tandus seperti itu? 13 tahun. Dan ke-13 tahun itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk datang ke satu tempat yang itu menjadi syarat sah daripada hukum haji, sah daripada rukun haji, Haji Arafah. Haji di Arafah, berjumpa dengan mereka di situ. Kita cuma duduk zikir dari siang sampai menjelang maghrib, tapi itu sahnya haji. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan Nabi Ibrahim dan keluarganya? Dan itulah takbir pertama kali di bumi yang hari ini kita kumandangkan, bukan Idul Fitri, tapi Idul Adha.
Itu perjumpaan mereka pada waktu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Nabi Ibrahim. La ilaha illallah, Allahu Akbar, kata Siti Hajar. Allahu Akbar, walillahil hamd, kata Nabi Ismail dan sebagainya. Maka takbir itu diibadikan. Karena takbir itu takbir pengorbanan, karena kecintaan Allah kepada mereka, maka hal ini pun diibadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan sepanjang masa. Maka mereka berjalan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tertidur di satu tempat yang menjadi syarat hukum, menjadi wajib haji di Muzdalifah. Kalau dalam Al-Quran disebut Asyhadul Haram, disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan mimpinya itu 3 hari berturut-turut. Maka disampaikan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Anaknya baru berumur 13 tahun, tapi alangkah terkejutnya mendapatkan kepahaman yang luar biasa, karena anak yang dikorbankan untuk Allah, maka Allah akan berikan kepahaman lebih. Apapun yang dia lakukan, pasti senantiasa ingin mengorbankan dirinya apapun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunayya, wahai anakku sayang, bukan ya bani, bukan anakku, tapi ya bunayya, anakku sayang. Karena lama tidak berjumpa. Ini arafil manam, sungguhnya aku semalam bermimpi, ani akbahuka fandur madza tara, bahwa aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ini kalau anak yang sudah dikorbankan, anak yang terkorban untuk taat kepada Allah, maka langsung jawab, ya abatif almatuk maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Mudah-mudahan kau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar, insyaallah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, mereka sudah berserah diri pada waktu itu. Wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, kata malaikat Jibril. Maka Allah ganti ini, karena engkau telah membenarkan mimpi itu, maka kami ganti. Inna hadalah wal bala'ul mubin, ini ujian dari Allah yang nyata untuk. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus dengan sembelian yang agung. Sembelian yang agung itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak disebut sembelian biasa? Karena sembelian sejak saat itu, pengorbanan Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, kepada keluarganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi ganti menjadi sembelian terbaik dan sembelian sepanjang zaman, wajib bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dan sunnah muakkad bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Maknanya hadirin yang mulia, apapun yang hari ini kita korbankan, kita berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi keberkahan hidup yang tidak akan kita rasakan, dan nanti akan dirasakan oleh kita suatu saat nanti. Setiap kebaikan yang kita berikan, setiap korban yang terbaik kita berikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti yang terbaik untuk kita. Apapun nantinya, dalam kondisi zaman bagaimanapun, maka orang yang senantiasa mengorbankan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas lebih baik daripada itu. Man taraka syai'an lillah awalahu khairan minhu. Kalau siapa yang meninggalkan sesuatu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti yang lebih baik daripada itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di momen hari raya Kurban ini, yang 2 hari raya ini, 1 sholat id, 1 ibadah kurban, ini terbaik daripada ibadah apapun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima pengorbanan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma azlim lana nurana waghfir lana. Allahumma azlim lana nurana waghfir lana
إنك على كل شيء قدير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نوات الأرض بشمسك أبدا أبدا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته